Sebelumnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini adalah hari Waisak yang ke-2565 ya, Buddhist era. Jadi hari ini tanggal 26 Mei 2021 ya, di PATVDH Taman Sari Bogor. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita masih bisa berkumpul bersama, mendengar Dhamma sejati dari Sang Tathagata. Ya, meskipun sudah begitu lama, 2500 tahun lebih, ya, merupakan ajaran yang bertahan ya, cukup lama di antara semua ajaran di dunia ini. Ya, tentunya ini semua adalah kekuatan Dhamma ya, yang membuat kita bisa sampai hari ini menikmati Dhamma, berlatih Dhamma, belajar Dhamma. Ya. Jadi di hari Waisak yang ke-2565 ini, Bante ingin berbagi Dhamma. Jadi hari ini Bante akan menjelaskan tentang bagaimana mengatasi konflik, ya, mengacu kepada Arana Vibhanga Sutta. Ya, Arana Vibhanga Sutta ini kita bisa temukan di Majjhima Nikaya, Sutta nomor 139. Dari kata Rana, ya, Vibhanga. Rana itu artinya adalah di atas kata menjelaskan bahwa rajo, rajo atau kileso. Rajo itu adalah debu, ya, partikel kecil seperti debu atau seperti kabut gitu ya. Jadi arana artinya adalah tidak ada debu, tidak ada kabut. Ya. Vibhanga itu adalah satu pengelompokan. Di setiap pengelompokan Vibhanga, sutta yang dikelompokkan sebagai Vibhanga itu biasanya Sang Buddha menyimpulkan di depan. Ya. Nah, artinya Sang Buddha simpulkan dulu di depan, ya, di awal sutta. Kemudian Sang Buddha jabarkan satu persatu dengan lebih detail. Ya. Jadi itu adalah cara Buddha memberikan ceramah, namanya Vibhanga. Ya. Jadi Arana Vibhanga ya, adalah penjelasan, ya, penjelasan tanpa kabut, tanpa debu. Ya. Di sini mengarah kepada kilesa. Nah, di sini di sutta ini Sang Buddha menjelaskan beberapa hal ya, yang mana yang merupakan latihan yang benar, latihan yang salah. Kalau latihan yang benar itu Buddha sebut sebagai arana, yaitu tanpa kabut, tanpa debu, tanpa kilesa. Ya. Arana patipada. Ya, latihan tanpa debu, tanpa kilesa. Nah, sedangkan kalau latihan yang salah, itu Sang Buddha sebut sebagai sarana, ya, yaitu diikuti, disertai
atau diskisari oleh debu kilesa atau kabut kilesa. Nah, oke. Jadi coba dilihat slide yang pertama, bisa dibuka. Nah, jadi di awal ya, Sang Buddha menjelaskan ya di paragraf ketiga, seseorang tidak seharusnya mengejar kesenangan indera yang rendah, yang merupakan perilaku perumah tangga, perilaku orang biasa, tercela dan tidak bermanfaat. Nah, itu yang pertama ya, dari wejangan dari Sang Buddha. Yang kedua, tidak mempraktikkan penyiksaan diri. Jadi Sang Buddha bilang, dan seorang tidak seharusnya melakukan praktik penyiksaan diri yang menyakitkan, tercela, dan tidak bermanfaat. Nah, ini juga kita sudah sering mendengar ya, di Dhammacakkappavattana Sutta, ya, sutta pertama, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Ya. Itu juga Sang Buddha menjelaskan bahwa kita harus menghindari 2 ekstrim. Ya, ekstrem. Yang pertama adalah kama sukha likanuyogo, ya, pengejaran atau pengupayaan terhadap kesenangan indera. Ya. Nah, di sini Sang Buddha pakai lagi, ya, istilahnya sedikit dibedakan ya. Kama sukha manuyunjeya, ya. Tidak mengejar, tidak mengupayakan, tidak mengusahakan. Kama sukha, ya. Kama itu adalah kesenangan indera, objek indera, ya. Sukha adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang objeknya atau bersifat indrawi itu. Nah, yang kedua juga di Dhammacakkappavattana Sutta juga Sang Buddha sudah bilang ya, atakilamatta nuyogo. Nah, di sini Sang Buddha menggunakan na atakilamatta nuyoga manuyunjeya. Ya, jadi tidak mengusahakan penyiksaan diri, praktik penyiksaan diri. Nah, jadi ini 2 ekstrim yang Sang Buddha suruh kita hindari ya dari awal. Ya, jadi terlalu menikmati kesenangan indera, ya, terlalu tenggelam ya dalam kesenangan indera, itu juga tidak baik ya. Kemudian terlalu menyiksa diri dalam latihannya ya, berpikir bahwa dengan penyiksaan diri kita bisa mencapai kesucian, itu juga adalah latihan yang salah. Nah, di akhir nanti Sang Buddha jelaskan kenapa itu disebut sebagai latihan yang salah. Nah, 2 ekstrim ini adalah latihan yang salah, Buddha bilang ya. Kemudian yang ketiga, Buddha bilang, para biku dengan menghindari 2 ekstrem, ya, jalan tengah telah ditemukan oleh Sang Tathagata yang mampu menghasilkan mata kebijaksanaan, cakhukarani, menghasilkan pengetahuan, nyanakarani, menuntun ke kedamaian, wupasamaya, ke pengetahuan langsung, abhinyaya, ke pencerahan, sambodhaya, dan ke nibbana, nibbanaya sangwatanti, begitu Buddha bilang ya. Nah, ini adalah apa? Majjhima patipada, ya, latihan tengah, jalan tengah gitu ya. Jadi yang ketiga, Sang Buddha mau kita mempraktikkan jalan tengah. Ya. Oke, ini kalau di sini kita tahu ya bahwa kalau ya, kita terlalu tenggelam ya, terlalu fokus, terlalu mengupayakan kesenangan indera ya, kita akan banyak konflik ya. Karena apa? Kita semua mengejar satu hal yang sama. Ya. Memiliki goal yang sama ya, tujuan hidup yang sama misalnya. Nah, jadi banyak masalah akan muncul pada saat kita merebutkan ya, kesenangan indera. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kita menyiksa diri juga itu nanti akan jadi jalan yang salah, yang Sang Buddha bilang sebagai sarana, ya, yaitu jalan yang atau latihan yang diikuti oleh debu kilesa. Nah, berikutnya Sang Buddha menjelaskan kenapa tidak mengejar dan kesenangan indera gitu ya.
tidak mengejar kesenangan indera. Nah, kesenangan indera ya, kita sebagai manusia terlahir di dunia ini karena kama baik, betul ya, pasti karena kama baik. Nah, kenyataannya kita lahir sebagai manusia lengkap punya 6 indera. Ya, itu karena kita menginginkan. Nah, ternyata begitu ya. Ternyata karena kita masih ingin melihat, ya, karena kita masih ingin mendengar, karena kita masih ingin menikmati bebauan, ya, karena kita masih menikmati rasa, karena kita masih ingin menikmati sentuhan. Oleh sebab itu pada saat kita melakukan kebajikan, ya kita mengharapkan bahwa kita menjadi seseorang gitu ya, yang seperti ini dan seperti itu. Jadi Sang Buddha bilang kita itu seperti melukis impian kita, ya, karena orang yang masih punya awija, mereka masih punya delusi, ya, ketidaktahuan, ya, kebodohan batin. Jadi mereka masih punya delusi, mereka hidup dalam halusinasi. Jadi mereka setiap kali melakukan kebajikan atau ketidakbajikan itu selalu dikisari oleh halusinasi. Melakukan ketidakbajikan berpikir bahwa setelah melakukan ini saya akan senang, gitu ya. Saya akan bahagia. Jadi dia lakukan ketidakbajikan tersebut, aku salah, kama. Nah, pada saat melakukan kebajikan juga, setelah melakukan kebajikan, semoga saya bahagia. Ya, mungkin di dalam bayangannya saya jadi manusia yang bahagia, ya, di dalam pikirannya manusia yang bahagia atau dewa yang bahagia, gitu ya, atau jadi kaya, jadi sehat, jadi tampan, jadi cantik dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya. Pada dasarnya karena kita menginginkan, maka kita punya indera ini ya. Pada saat kita membayangkan diri kita jadi orang kaya atau jadi orang sehat, tampan dan lain-lain, apakah kita pernah berpikir bahwa tidak ada mata atau tidak punya telinga? Enggak ya, karena kita berpikir bahwa dengan indera yang lengkap tentunya ya, kita berpikiran bahwa seseorang yang mempunyai indera yang lengkap tentunya akan lebih bahagia gitu ya, lebih sempurna. Nah, itu yang kita harapkan ya, itu awija kita. Dalam samsara ini itu yang selalu mengisari kita pada saat kita melakukan kama baik maupun kama buruk. Nah, oleh sebab itu kita disebut sebagai kama patisandhi sukhino, ya. Jadi kita lahir itu dengan keinginan untuk senang, untuk menikmati kesenangan indera. Jadi itu sudah jadi kecenderungan kita terlahir sebagai manusia, ya. Nah, oleh sebab itu pada saat kita lahir ya, memang kita juga langsung terekspos ya, terhampar dengan objek-objek indera, ya. Juga kita dari kecil pun diajari untuk menikmati kesenangan indera, ya. Nah, itu natural ya. Nah, itu sulit sekali untuk dihindari karena memang seperti itu pola kehidupan manusia, ya. Nah, oleh sebab itu Buddha bilang, jika ya, seseorang terlahir karena kesenangan indera, mengupayakan kesenangan indera, ya, jadi karena dikisari oleh kesenangan indera, dia masih mengusahakan, mengupayakan kesenangan indera, maka itu adalah jalan yang salah, Sang Buddha bilang ya. Karena jalan itu, Buddha bilang apa? Buddha bilang yang rendah, yang merupakan perilaku perumah tangga, perilaku orang biasa, tercela dan tidak bermanfaat. Ya. Nah, Sang Buddha bilang lagi, gunakan istilah apa? Saduko, saupagato, saparilaho, micha patipada, ya Buddha bilang. Jadi Sang Buddha bilang saduko, disertai atau diikuti oleh dukkha, ya, penderitaan. Kenapa? Ya, karena di kata menjelaskan karena wipaka dukkena, sangkilesa dukkena pi saduko. Ya. Kenapa diikuti oleh penderitaan? Karena pada saat ya dia menghasilkan akibatnya, ya, wipaka, ya,
pada saat wipakanya datang, ya, akibatnya datang, dukkha, ya, memberikan penderitaan. Terus sangkilesa, ya, karena juga waktu melakukan tersebut, ya, disertai dengan kotoran batin, ya. Jadi biasanya dengan loba, dosa, moha, ya, terus menikmati kesenangan indera. Nah, oleh karena dia disertai atau dikisari oleh kekotoran batin, maka waktu itu menderita juga sebetulnya, ya. Nah, saupaghato, Sang Buddha bilang. Saupaghato itu adalah diikuti oleh penyiksaan, ya. Nah, kenapa? Ya karena juga waktu wipakanya berbuah, ya, waktu kilesa, ya, muncul pada saat melakukan itu, nah itu kita tersiksa, ya, batinnya sebetulnya. Nah, terus saparilaho juga sama dengan cara yang sama, ya. Saparilaho itu adalah panas gitu, ya, seperti demam katanya, ya, demam batin, makanya Bante terjemahkan. Nah, kemudian Nicca patipada, ya, demam batin kenapa? Ya pada saat wipakanya berbuah, ya akibatnya berbuah, membuat kita capek batin, ya, menderita secara batin. Juga pada saat melakukannya karena muncul kotoran batin atau dikisari dengan kotoran batin juga seperti demam gitu, panas, ya, batin kita itu. Waktu kita menikmati kesenangan indera. Tidak hanya pada saat menikmati kesenangan indera, tapi juga pada saat melakukan penyiksaan diri, itu juga Buddha bilang sebagai saduko, saupaghato, saparilaho, micca patipada. Ini adalah latihan yang salah, Buddha bilang. Kenapa jalan yang salah? Karena ayathawa patipada. Ya. Karena pandangan salah, diikuti oleh pandangan salah, ya. Karena aku salah. Ya, pada saat itu diikuti oleh pandangan salah, maka apapun yang dilakukan dari ucapan, perbuatan maupun pikiran jadinya salah karena pandangannya salah. Ya. Nah, jadi kalau kesenangan indera, sementara kita terlahir karena kesenangan indera, dikisari oleh kesenangan indera, tapi kita di dalam kehidupan masih mengupayakan, maka Buddha bilang ini jalan yang salah. Tapi kalau kita tidak mengupayakan, ini jalan yang benar. Ya. Jadi meskipun kita dikelilingi oleh kesenangan indera, tapi kita tidak begitu tenggelam. Ya. Kita menggunakan mereka untuk memfasilitasi kita melewati samsara. Itu, ya, itu saran dari Buddha. Nah, itu jalan yang benar kalau gitu, ya. Jadi kita menggunakan, ya, misalnya kita dulu pernah beraspirasi jadi orang kaya, ya, jadi tampan. Waktu kaya, kita tidak melekat dengan kekayaan kita, tapi kita menggunakan kekayaan kita untuk apa? Karena secara ekonominya mapan gitu, ya. Jadi kita punya banyak waktu melakukan kebajikan, gitu, ya. Kontras dengan orang secara ekonomi mungkin tidak mapan, jadi mau melakukan kebajikan, ya, mau berdana, melakukan sila, ya, dia banyak khawatir, merasa tidak secure, gitu, ya, tidak aman, gitu, ya. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan sepertinya begitu. Jadi tidak banyak waktu untuk melakukan kebajikan, gitu, ya. Nah, terus penyiksaan diri juga, ya, kalau kita melakukan penyiksaan diri, mengupayakannya itu jalan yang salah karena dilandasi oleh pandangan salah, kilesa, ya, aku salah. Kemudian kalau kita tidak mengupayakannya, maka jalan yang benar, gitu, ya. Jadi dalam arti tidak terlalu menyiksa diri, juga tidak terlalu tenggelam dalam kesenangan indera. Oke, halaman berikutnya. Nah, yang keempat, Sang Buddha bilang, tidak memuji maupun menghina, namun hanya mengajarkan dhamma. Ya. Neusadeya na apasadeya, dhamma mewa deseya, hanya dhamma saja yang diajarkan. Ya. Nah itu dijelaskan di kata-kata, tatha neusadeya na apasadeyati. Ya. Apa yang disebut dengan tidak memuji maupun menghina. Ya. Nah, jadi bukankah Buddha juga memuji, ya? Misalnya di Anguttara Nikaya, ya, Eka Nipata, buku pertama, Sang Buddha banyak puji, ya, biku, di antara semua biku, ya, para biku, di antara semua biku murid saya,
Sariputta adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan. Ya, bukankah Buddha sering memuji seperti itu ya? Terus Moggallana yang paling unggul dalam kesaktian gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi Buddha juga memuji. Nah, jadi nanti kita akan tahu yang maksud Buddha puji di sini apa ya. Terus maupun menghina, tidak menghina ya. Nah, bukankah kita juga pernah mendengar misalnya di Winaya gitu ya, Buddha bilang apa? Kalau biku yang melakukan ya tidak baik, yang tidak pantas, tidak seperti seorang samana ya, pertapa, Buddha bilang apa? Mogha purisa. Ya. Mogha purisa itu adalah orang yang seperti mandul gitu ya, mogha. Jadi dia itu nggak bermanfaat gitu ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mogha. Ya. Kosong gitu ya, manusia kosong. Jadi kalau kita dengar ya, oh lumayan kasar ya, Buddha menggunakan kata seperti itu. Ya. Nah, jadi bukankah Buddha juga menghina gitu ya? Nah, tentunya Buddha tidak menghina dengan kilesa ya, tapi justru karena Buddha berpikir bahwa harus seperti itu caranya, baru orang ini bisa memperbaiki diri. Ya, jadi kadang Buddha juga menggunakan bahasa yang kasar ya, yang tidak disukai orang, tapi selalu sesuatu yang benar dan bermanfaat. Nah, itu adalah prinsip Sang Buddha. Ya. Tidak hanya Buddha Gotama, tapi semua Buddha. Ya. Nah, Buddha anjurkan tidak memuji maupun menghina, namun hanya mengajarkan dhamma. Ya, nah ini bagaimana ya? Gehasita wasena kanci pugalang newa ukipeya na awekipeya ya di ada kata jelasin seperti itu. Karena kita favor ya, karena kita suka sama orang tertentu gitu ya. Jadi karena itu teman kita atau karena itu keluarga kita ya, karena itu sesuatu yang kalau kita puji nanti dia jadi memberikan manfaat untuk kita gitu ya. Jadi secara mutually ya saling memberi manfaat. Oleh sebab itu kita puji beberapa orang dan kita hina beberapa orang yang lainnya. Jadi kita pilih-pilih nih maksudnya ya. Jadi di sini adalah memuji dan menghina dengan cara yang pilih-pilih ya. Karena kita suka atau tidak suka sama orang. Nah itu. Nah nanti di berikutnya Bante jelaskan tentang penjelasan berikutnya ya. Yang kelima dulu, mengupayakan kebahagiaan internal ya Sang Buddha bilang ya. Jadi seseorang itu seharusnya memahami kebahagiaan, Sang Buddha bilang. Seseorang seharusnya memahami kebahagiaan, setelah memahami kebahagiaan, ia seharusnya mengupayakan kebahagiaan internal. Gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu kebahagiaan. Ya. Buddha ajarkan ada banyak kebahagiaan. Ya. Ada kebahagiaan kesenangan indera. Jadi Buddha juga bilang bahwa kesenangan indera itu membahagiakan ya. Justru karena dia membahagiakan, jadi orang-orang itu atau manusia-manusia yang tidak terlatih batinnya, itu menikmati, suka. Ya. Jadi sebetulnya kesenangan indera itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Buddha juga akui gitu ya. Nah tapi Buddha bilang, bahagianya sedikit, bahayanya banyak. Nah itu ya. Nah terus kalau kita sudah ngerti seperti itu ya, bahagianya sebentar, menderitanya banyak gitu ya. Pada saat kita mencari atau mengusahakan kebahagiaan itu kita menderita ya. Kadang kita harus melakukan banyak ketidakbajikan ya, banyak kama buruk, bersaing dengan orang, terus sikut sana, sikut sini dengan cara yang picik, strategi yang jahat gitu ya, membuat orang lain menderita dan lain-lain, membuat makhluk lain menderita. Yang penting kebahagiaan kita dapatkan, ya kebahagiaan kita dapatkan. Nah ini kebahagiaan yang egois, ya. Jadi demi kebahagiaan diri sendiri, mengupayakan segala hal yang penting diri sendiri atau keluarga sendiri atau teman-teman sendiri bahagia. Nah ini bahayanya banyak karena pada saat melakukannya itu melakukan kama buruk, jadi bisa mengkondisikan banyak kama buruk berbuah nantinya ya, jadi itu berbahaya. Terus ini juga bukan untuk terbebas, bukan untuk tidak melekat,
ya, bukan untuk kedamaian batin, tapi ini akan semakin melekat, ini akan semakin panjang dalam samsara, ya, semakin pekat, ya, keotoran batinnya, juga ini bukan untuk kedamaian batin, ya. Nah, oleh sebab itu Buddha bilang kebahagiaan ini berbahaya, ya, banyak bahayanya. Senangnya sedikit, sebentar gitu, ya. Nah, terus ada kebahagiaan yang lebih tinggi, yang Buddha bilang kebahagiaan terbebas dari karena pikiran-pikiran, ya. Pikiran-pikiran yang tidak baik, terbebas dari pikirannya yang tidak baik itu, seseorang berdiam dalam jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 gitu, ya. Nah, ini adalah kebahagiaan internal yang Sang Buddha maksud di sini, ya. Nah, ini adalah kebahagiaan yang lebih tinggi dan tidak tercela gitu. Siapapun nggak bisa bilang kamu egois, kamu berbahagia untuk diri kamu sendiri. Enggak, karena saya enggak membuat orang lain menderita. Dengan begini justru saya bisa memberikan manfaat untuk makhluk lain. Apa itu? Abhaya, dana, ya. Jadi dengan kita melakukan moralitas, melatih moralitas, mempraktikkan moralitas, bersamadhi, ya, mempraktikkan samadhi, ya, kita itu memberikan sejenis dana, ya, meskipun secara tidak aktif, ya, bukan secara aktif, memberikan sesuatu, ya, yaitu kita memberikan ketidaktakutan, ya, kita memberikan kedamaian untuk makhluk lain. Dengan kita menjalankan sila, ya, orang tidak perlu takut kita bohongin, tidak perlu takut kita sakiti, tidak perlu takut kita ambil istrinya atau suaminya, gitu, ya. Nah, jadi karena kita menjalankan sila. Jadi, ya, ini adalah kebahagiaan untuk dua sisi sebetulnya. Diri sendiri senang, internal, ya. Orang lain juga senang. Jadi ini sesuatu yang tidak tercela karena tidak membahagiakan, tidak membuat orang lain menderita. Nah, ini adalah kebahagiaan internal, ya. Tapi di sini Sang Buddha mengarah kepada terbebas dari pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran aku salah, ya, pikiran-pikiran kama, kesenangan indera, ya, pikiran-pikiran untuk menikmati kesenangan indera. Seseorang berdiam dalam jana 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu, ya, makanya Sang Buddha di sini memberikan wejangan kepada kita untuk setelah kita memahami kebahagiaan, ya, seseorang seharusnya mengupayakan kebahagiaan internal karena lebih superior, lebih terpuji, ya, lebih mulia. Oke, berikutnya, halaman berikutnya. Nah, di sini juga, ya, Bhante mau jelaskan dulu yang keempat, ya. Tidak memuji maupun menghina, namun hanya mengajarkan dhamma. Bagaimana, ya? Jadi seperti Subhuti Thera katanya, ya, seperti Bhante Subhuti. Jadi di Buddha Sasana Gautama Buddha, ya, itu ada satu Bhante, satu biku, ya, murid Buddha namanya Subhuti. Bhante Subhuti ini juga mendapat gelar Etadaga, ya, yaitu murid yang paling apa? Ada dua, ya, dua gelar yang beliau emban, ya, yang beliau dapatkan dari Sang Buddha, yaitu apa? Dakhineyang, ya, dan Aranawihara, ya, Aranawiharinang. Jadi Aranawihari, ya, makanya ini mengacu kepada Aranas Vibhanga Sutta, ya. Arana, wihari, ya. Arana artinya tanpa debu, tanpa kabut kilesa. Ya, wihari berdiam atau tinggal, ya. Jadi beliau itu tinggal terbebas dari kilesa. Nah, di antara semua murid Buddha, ya, Bhante Subhuti itu yang paling unggul, ya, dalam Arana wihari, ya. Nah, bagaimana bukannya semua arahat juga terbebas dari kilesa? Halo? Terbebas dari debu kilesa, ya, kabut kilesa. Bukankah semua arahat begitu, ya? Nah, tapi meskipun semua arahat terbebas dari debu kilesa, ya, meskipun semua arahat melatih, ya, untuk menghindari melibatkan diri dalam kesenangan indera, kemudian menghindari untuk tidak menyiksa diri, melakukan praktik penyiksaan diri, menjalankan majjhima patipatti,
Patipada, ya, jalan mulia berfaktor 8. Nah, semua arahat sudah melakukan itu tentunya, ya, tapi tidak semua arahat melakukan yang keempat ini. Nah, ya, justru karena 4 hal ini, ya, yang pertama menghindari kesenangan indera, terus menghindari praktik penyiksaan diri, melaksanakan praktik jalan tengah, dan yang keempat ini tidak memuji maupun menghina, namun hanya mengajarkan dhamma. Inilah yang membuat Bante Subhuti mendapat etadaga 2, yaitu Aranawihari dan Dakinian. Ya. Nah, bukankah semua, ya, sangga, waktu kita merenungkan kualitas sangga, ya, sangga nusati, Dakiniang, ya, ahuneyo, pahuneyo, dakineyo, anjali karaneyo, anutarang punya ketang lokasa, ya. Nah, juga semua sangga, ya, di situ salah satu kualitas sangga adalah dakineya. Ya. Dakineya itu apa? Menjadi orang yang pantas, ya, pantas mendapatkan persembahan, ya, pantas mendapatkan seorang yang penerima dana yang pantas, itu lebih tepatnya, ya, penerima dana yang pantas. Nah, jadi sebetulnya semua Arya Sangga, ya, Buddha bilang sebagai dakineyo, ya. Tapi di antara semua, ya, biku, semua murid Buddha, ya, yang paling unggul adalah Bante Subhuti. Nah, kenapa? Karena 4 hal ini, ya, yang tadi Bante sebutkan. Nah, yang keempat ini kenapa, ya, sangat signifikan, ya. Jadi kadang, ya, di kata-kata jelaskan, kalau Buddha masih memuji dan menghina, ya, terus Bante Sariputta juga masih memuji dan menghina, ya, tapi beliau enggak memuji dan menghina. Ya, dia enggak mengacu kepada orang, tapi dia hanya mengajarkan dhamma. Ya, bagaimana? Subhuti thera sapana, dhamma desanaya, ayang pugalo apati panako, anaradhako. Ya. Misalnya apa? Orang ini, ya, dia tidak berlatih, ya. Terus dia juga tidak berusaha. Nah, dia bilang begitu, ya. Orang, ya, dia menggunakan kata orang. Jadi orang ini tidak berlatih, tidak berusaha. Terus atau dia juga tidak memuji. Ayang silawa gunawa laji pesalo acara sampanno. Jadi orang ini orang yang memiliki sila, moralitas, ya. Terus gunawa, orang yang memiliki kualitas batin. Laji pesalo, orang yang laji atau tahu malu. Orang yang sudah berlatih dengan baik, acara sampano, ya. Nah, dia tidak puji juga orang seperti itu, ya. Dia tidak bilang orang ini, orang ini, orang ini. Dia tidak begitu, ya. Tapi apa? Dhamma desanaya, hanya mengajarkan dhamma. Pada saat mengajarkan dhamma, dia bilang, ini adalah latihan yang benar, ini adalah latihan yang salah. Ayang mica patipada, ayang sama patipada. Ya, hanya begitu beliau. Ya, jadi enggak sebut orang. Ya, biku ini seperti ini, biku itu seperti itu. Oh, ini engkau ini seperti itu, enci itu seperti itu, enggak seperti itu, ya. Jadi dia bilang kalau ada orang ngomong seperti ini salah, gitu, ya. Ini cara yang salah. Ngomong seperti ini salah. Melakukan seperti ini salah. Enggak seharusnya seperti itu. Nah, harusnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita bisa melatih ini, ya, makanya kita bisa, ya, menghindari konflik. Ya, jangan sebut orang, ya, tapi hanya dhamma. Kalau benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Ya. Nah, jadi di sini juga Sang Buddha ada tambahkan, ya, tentang seorang itu tidak seharusnya melekat kepada eksistensi dalam kehidupan, ya. Jadi tidak seharusnya melekat pada kehidupan. Ya. Memang kita belum singkirkan kemelekatan terhadap kehidupan, ya. Nah, kalau kita belum arahat, ya, masih aja kita mengharapkan kehidupan. Bahkan anagami pun mengharapkan kehidupan sebagai Brahma, ya, rupa Brahma, arupa Brahma. Tapi kita tidak boleh terlalu melekat, ya. Jadi dalam kehidupan ini kita melepas, lebih banyak melepas. Kalau kita lebih banyak melepas, kita tidak pelit. Ya, kita tidak menyimpan semuanya untuk kita, gitu, ya, karena kita tahu hidup itu berakhir pada kematian.
Ya. Meskipun kita belum singkirkan, ya, kalau seseorang itu bilang bahwa dia ini belum menyingkirkan ya kemelekatan terhadap kehidupan. Nah, orang ini sudah menyingkirkan ya kemelekatan terhadap kehidupan. Ya. Jadi orang ini berjalan di jalan yang salah. Orang ini berjalan di jalan yang benar. Nah, ya, jadi kalau kita bilang orang ini belum singkirkan, ini jalan yang salah, ini namanya menghina. Ya. Nah, terus kalau kita bilang orang ini sudah singkirkan ya kemelekatan, terus orang ini berlatih jalan yang benar, nah itu namanya memuji. Nah, jadi memuji dan menghina di sini mengacu kepada kalau kita sebut orang, ya. Nah, jadi jangan sebut begitu, ya. Nah, oleh sebab itu Bante Subhuti ya, karena beliau nggak pernah ngomong ya orang ini seperti ini, orang itu seperti itu. Oleh sebab itu di antara semua arahat murid Buddha ya, beliau yang paling bebas dari kilesa katanya ya. Jadi dia nggak ada konflik tinggal sama orang itu ya, arana wihari. Nah juga ya Bante Subhuti ini punya kebiasaan yaitu setiap kali menerima dana makan ya, beliau itu selalu masuk meta jhana. Ya, jhana 1, 2, 3 gitu. Baru pada saat donatur mau berdana ya, pada saat berpindah patah ya, waktu umat mau berdana, dia baru keluar dari meta jhana gitu ya. Nah, objeknya siapa? Ya umat yang mau berdana ini. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah keterampilan Bante Subhuti, oleh sebab itu juga beliau mendapat gelar Dakhineya ya. Seorang yang pantas ya, penerima dana yang pantas gitu. Nah, ini kualitas dari Bante Subhuti ya. Yang kelima, Sang Buddha nyarankin kita apa? Mengupayakan kebahagiaan internal ya. Bante sudah jelaskan ya, itu mengarah kepada kebahagiaan yang tidak tercela ya. Oke, halaman berikutnya. Oke, yang keenam ya, Sang Buddha kasih tahu lagi cara menghindari konflik ya atau terbebas dari kilesa. Ya, karena kilesa ini selalu ya berasosiasi ya identik dengan konflik. Di belakang tidak mengucapkan kejelekan orang lain. Di depan tidak mengucapkan kata-kata yang menyiksa ya. Raho wadang nabhaseya samuka nakinang bhane ya. Kinang menyiksa ya. Nah, di ada kata slide berikutnya. Oke, ya. Raho wadang, ya. Raho itu sebetulnya rahasia, ya. Tapi di sini ya dijelaskan apa? Sebetulnya para muka awanang bahasaya, ya. Jadi mengucapkan ya ketidakbaikan orang lain atau kejelekan awanang ya, kejelekan orang lain di belakang para muka ya. Nah, makanya di tika jelasin para muka awanang ya. Ini bukan tika ya, ini kata sebetulnya. Raho wadang para muka awanang. Pisuna wacanti atho. Jadi pisuna waca ya seperti yang kita ketahui itu adalah memecah belah. Ya. Di depan orang yang satu kita jelasin kejelekan orang lain biar dia tahu orang itu jelek. Jadi belakangan nanti hubungannya udah nggak baik lagi ya. Pisuna wacanti atho ya. Jadi nah terus kinang itu apa? Di atas kata jelaskan. Maksudnya adalah apa sih yang menyiksa itu ya? Kasar katanya, akinang dan kotor, sangkilitang. Ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor maksudnya gitu ya. Nah itu bukan di belakang, tapi di depan orangnya langsung, seperti itu. Nah, kenapa ya? Karena ya Buddha bilang, misalnya ya tentu kita sudah tahu ya, kalau kita ngomongin kejelekan orang lain di belakang ya, sebetulnya itu juga bukannya sama sekali nggak boleh ya. Jadi kapan gitu ya, kapan kita boleh ngomongin kejelekan orang lain ya nanti. Terus kalau kasar ya itu juga bukannya nggak boleh ya, karena Buddha juga ngomong kasar ya. Buddha juga pernah ngomong kasar ya, misalnya Mogha Purisa yang tadi ya, makhluk kosong ya, pria kosong, lelaki kosong gitu. Nah jadi Buddha ajarkan, jadi kapan kita harus mengucapkan kata-kata yang seperti ini ya. Nah di sini
Kalau kejelekan orang itu, ya, atau kata-kata yang menyiksa itu bukan fakta, ya, berarti kejelekannya itu ternyata nggak benar gitu ya. Kita hanya dengar aja dari orang ya. Terus bukan kebenaran, ya. Terus tidak bermanfaat juga kalau kita ngomongin, ya. Kalau kita sampaikan ke orang lain tidak bermanfaat, ya, hanya munculin kilesa aja ya. Itu kita jangan ucapkan, kata Sang Buddha. Oke? Tapi kalau kita tahu, ya, oh ternyata memang orangnya itu jahat ya, memang dia itu fakta, ya, jelek dia itu. Terus memang sesuai kebenaran juga ya. Tapi sesungguhnya untuk orang yang akan kita sampaikan ini tidak ada manfaatnya juga. Ya. Tidak ada manfaatnya dia tahu. Jadi apa? Buddha juga bilang, sebisa mungkin jangan katakan. Ya, nggak usah dikatakan. Nah terus ya, kalau kejelekan orang itu sesuai fakta, ya, terus benar, ya, terus ada manfaatnya kalau didiskusikan gitu ya, kalau dikasih tahu. Nah Buddha bilang juga ya, bukannya langsung kasih tahu juga ya, Buddha bilang apa? Di waktu yang tepat ucapkan. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya, kalanyu ya, kala waktu. Nyu di sini ya, kalanyu, anyu ya, anyati. Jadi tahu waktu yang tepat. Ya. Nah, maksudnya apa? Di atas kata jelaskan. Asam pateca, anikanteca, atikanteca, kale akathetua, idani ucamanang mahajano ganhisatiti, yuta patakalang nyatuawa, para mukha awanang bahaseya. Ya, kinawadepi esewanayo. Ya. Jadi tahu waktu yang tepat. Kalau waktunya tidak tepat, ya, orang bisa salah paham, misalnya gitu ya. Nah atau orangnya tepat enggak ya? Saya orang yang tepat enggak ngomong gini? Kalau saya ngomong gini takutnya dia malah pikir saya itu jelek-jelekin orang lain kayak gitu ya. Nah seperti itu juga kita harus tahu ya waktu yang tepat, ya kondisi yang tepat, situasi yang tepat, terus orang yang tepat. Kayak gitu ya. Nah jadi tahu waktu yang tepat, nah ini disimpulkan sebagai waktu saja ya sebetulnya kondisi yang tepat, situasi yang tepat, orang yang tepat itu perlu dipahami. Nah waktu kita ngomong itu kita bisa belajar sesuatu atau orang itu belajar sesuatu, jadi itu adalah waktu yang tepat katanya ya. Oke slide berikutnya. Halaman berikutnya. Oke, yang ketujuh ya, Sang Buddha bilang lagi. Seseorang seharusnya berbicara dengan tidak terburu-buru. Nah ini Buddha yang bilang ya, bukan Bante. Jadi bukan dengan terburu-buru. Ya, nah itu yang ketujuh. Nah kenapa ya? Ataramano wa bhaseya, no taramano. Ya. Karena Buddha bilang kalau orang yang berbicara dengan terburu-buru, tubuhnya lelah. Ya. Pikirannya juga lelah, tersiksa katanya. Suaranya juga rusak. Tenggorokannya sakit. Terus kata-katanya tidak jelas. Terus tidak mudah dipahami. Ya. Nah, ini bisa jadi problem konflik ya, jadi potensi konflik. Kalau orang itu ngomong nggak jelas gitu ya. Jadi kadang titip pesan tidak jelas ya, nanti malah salah paham ya. Nah itu. Terus waktu kita ngomong cepat-cepat biasanya itu kita stres ya. Tubuh juga capek, pikiran juga capek, yang dengar juga capek ya. Nah jadi Buddha bilang ini salah satu caranya ya kalau mau kita tinggal tanpa konflik, tanpa kilesa, tanpa debu kilesa, kotoran batin ya. Berikutnya. Nah yang kedelapan Buddha bilang ya. Seseorang tidak seharusnya bersikeras menggunakan bahasa atau istilah lokal ya. Dan seseorang tidak seharusnya mengesampingkan istilah yang sudah disepakati ya. Yang pertama tidak boleh bersikeras menggunakan istilah lokal ya. Jadi misalnya ada kata jelaskan, misalnya di daerah sini sebutnya apa? Mangkuk.
ya. Terus kalau di Myanmar sebutnya apa? Ye kwe, kayak gitu ya. Nah, terus kalau secara Pali apa? Pata, ya, atau pati, ya. Jadi di tempat-tempat tertentu ya menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya ada lagi orang bilang dulu ya waktu Bante belum apa masih baru pulang dari Myanmar ya, Bante dengar orang bilang dia telepon orang ya, terus orang itu nggak ngangkat-ngangkat, dia bilang oh dia ini lagi masuk jana gitu ya. Nah itu istilah baru pula ya, yang masuk jana. Nah itu bahaya ya, nanti lama-lama ya yang beneran masuk jana jadi kiranya lagi nggak aktif HP-nya gitu ya. Nah itu bahaya. Jadi kita tidak juga bersikeras menggunakan istilah-istilah gitu ya. Jadi kita itu lebih fleksibel maksudnya ya. Jadi kalau di sini orang itu ngertinya mangkuk, ya udah kita pakai mangkuk gitu ya. Nah, terus kalau di Myanmar pakai bahasa yang lain, ya udah kita pakai bahasa itu gitu maksudnya ya. Nah, terus tidak mengesampingkan istilah yang sudah disepakati gitu ya. Jadi misalnya ya kalau sudah disepakati di sini kata-katanya menggunakan bahasa ini, misalnya kapiang karohi kayak gitu ya. Terus ini namanya kapia, ini namanya wewaca. Ya udah itu kita yang kita pakai istilah itu. Nah, tapi kalau di tempat lain misalnya kita paksa kita yang sudah biasa kita pakai terus gitu ya. Orang lain bingung, dia ngomong apa gitu ya. Nah, jadi itu tidak baik ya, maksa gitu ya istilah-istilah. Gitu. Zaman sekarang juga banyak istilah-istilah online ya, teks, istilah-istilah teks. Bante yang sudah tidak ikut zaman nih, nggak tahu mereka ngomong apa kadang ya. Terus slide berikutnya. Nah, jadi ini yang Sang Buddha puji Bante Subhuti ya, Aranawi Harinang. Jadi tadi Sang Buddha sampai situ aja ya, kasih kita 8 wejangan ya untuk terbebas dari debu kilesa, untuk menghindari konflik ya. Yaitu apa? Kita Bante ringkas lagi. Yang pertama adalah kita tidak boleh terlalu tenggelam, terlalu berusaha mengejar-ngejar kesenangan indera. Ya, itu juga potensi konflik, potensi kilesa. Yang kedua itu micaditi, ya pandangan salah, mempraktikkan praktik yang salah, ya, yang menyiksa diri. Kemudian yang ketiga jalan tengah, ya kita harus melakukan jalan tengah, ya. Nah ini penting ya, di belakang nanti Bante akan jelasin sedikit lagi, ada wejangan dari Bante ya, pesan dari Bante di hari ini khususnya. Nah yang keempat ya, Sang Buddha mengajarkan untuk tidak memuji dan menghina ya, tidak sebut nama orang gitu ya. Nah, karena kan kita masih punya kilesa ya, kalau Buddha, terus Bante Sariputta ya puji dan menghina tanpa kilesa ya. Tapi kalau kita biasanya puji menghina itu sering kali ya, tidak selalu itu diikuti kilesa. Jadi sebisa mungkin kita jangan sebut nama, jangan sebut orang ya, tapi hanya bilang kelakuan yang seperti ini atau ucapan yang seperti ini salah ya, ini enggak baik gitu. Nah yang kelima, mengusahakan kebahagiaan internal ya, yang tidak tercela, yang tidak merugikan orang lain ya, yang kusala ya, yang baik untuk ngumpulin parami. Kemudian di belakang tidak mengucapkan kejelekan orang lain ya. Hanya jika apa? Misalnya kejelekan itu benar ya, terus sesuai fakta, bermanfaat ya. Nah, tapi meskipun sudah benar dan bermanfaat ya, kita harus tahu waktunya yang tepat ya. Baru kita diskusikan ya, kasih tahu orang lain. Nah, terus yang ketujuh, berbicara tidak terburu-buru ya, santai aja ya, dengan pikiran yang tenang, dengan penuh meta ya, kita berbicara. Yang kedelapan, tidak bersikeras menggunakan istilah lokal, tidak mengesampingkan istilah yang sudah disepakati. Nah itu adalah cara-cara ya, menghindari konflik agar tidak muncul kilesa. Nah, ya sebagai penutup, Bante kutip ini ya, gatha dari syair dari Dhammapada. Ya. Sukho buddhana mupado, sukha sadhamma desana,
Sukha sanghasa samagi samaganang tapo sukho, ya. Sukho, ya, kebahagiaan merupakan sebuah kebahagiaan pada saat Buddha itu muncul, ya. Karena pada saat Buddha muncul, ya, makhluk-makhluk itu meskipun mereka terpenjara, ya, seolah-olah seperti terpenjara, ya, di dalam samsara, akhirnya mereka tahu jalan keluarnya, gitu, ya. Jadi karena Buddha muncul di dunia juga, ya, makhluk itu bisa melewati, menyeberangi, ya, perjalanan yang meskipun sangat sulit, ya, jadi menyeberangi samsara itu sulit, ya, untuk bisa terbebas dari samsara itu sulit. Tapi karena kemunculan Buddha, ya, ada kesempatan itu, ya, bagi mereka yang punya mata kebijaksanaan. Nah, itu, ya, sukha sadhama desana, ya, merupakan kebahagiaan bisa mendengarkan, ya, dhamma yang sejati, ya. Nah, jarang sekali kita bisa mendengarkan dhamma yang sejati, ya. Hanya pada saat Buddha muncul, baru kita bisa mendengarkan yang sejati, yang benar, ya, yang benar-benar benar. Sukha sanghasa samagi. Nah, jadi kalau sangga, ya, itu memiliki, ya, satu pikiran. Nah, jadi satu prioritas, satu tujuan, ya, itu adalah merupakan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dalam sangga, tapi juga untuk kebahagiaan banyak makhluk. Ya. Buddha pada saat Maha Parinibbana, ya, sebelum, ya, Bante Ananda sedih, terus bertanya kepada Buddha, Buddha, pada saat Sang Buddha sudah Parinibbana, siapa yang jadi pembimbing kita, guru kita? Ya, Buddha bilang apa? Dhamma Winaya. Ya, Dhamma Winaya, ajaran inilah, ya, yang sudah saya turunkan, ini yang akan jadi guru kalian, gitu, ya. Buddha bilang seperti itu. Nah, tapi sebetulnya, ya, siapa yang merupakan embodiment, gitu, ya, perwakilan dari Dhamma Winaya ini, ya, sesungguhnya yang bisa berlatih sesuai Dhamma Winaya yang diturunkan oleh Sang Buddha ini, siapa yang bisa memberikan komitmen sejauh itu, ya? Sangha. Jadi sangha adalah figur, adalah perwakilan dari Dhamma Winaya. Ya. Jadi bukti nyata bahwa Dhamma Winaya itu bermanfaat dan eksis. Nah, oleh sebab itu kalau sangga itu harmonis, ya, kalau para biku itu memiliki satu prioritas, satu tujuan, satu visi misi, ya, maka kita bisa menjalankan sila bersama-sama, sila yang sama. Terus samadhi juga bersama-sama, samadhi yang sama. Kemudian juga melaksanakan panya, ya, vipassana bersama-sama. Merealisasi bersama-sama, hidup harmonis bersama-sama. Ya. Kita punya, ya, Tipitaka, ya, kitab suci kita. Nah, kalau kita sendiri, ya, umat Theravada, Sangha Theravada, tidak melaksanakan atau menjalankan, tidak menggunakan Tipitaka ini sebagai standar latihan dan pembelajaran kita, lalu siapa lagi? Siapa lagi yang menggunakan kitab suci ini? Ya? Nah, kalau kita, ya, berlatih sesuai winaya, berlatih sesuai sutta, ya, merealisasi sesuai abhidhamma, ya. Nah, itu kita akhirnya standar. Kita tidak keluar dari batas, ya. Nah, baru nanti banyak manfaat yang bisa didapatkan dari Buddha Sasana ini, ya. Nah, oleh sebab itu juga di Buddha bilang di Mahaparinibbana Sutta, ya. Seperti ini, ya, Banti Cuplik. Yawa kiwanca bhikawe bhikkhu samaga satipani santi samaga wuthahi santi samaga sangha karaniani karisanti wudhi yewa bhikawe. Ya, Buddha bilang wudhi yewa bhikawe bhikkhunang patikangka na pari hanisanti. Ya. Ya, jadi parihina, ya, parihinati. Nah, di situ Buddha bilang apa? Yawa kiwanca bhikawe bhikkhu samaga sanipati santi. Sejauh misalnya, ya, misalnya
kalau biku itu secara harmonis ya, sanipati santi itu berkumpul bersama-sama ya. Pada saat berkumpul bersama-sama, satu pikiran, satu tujuan ya. Kemudian samaga wudhahi santi, bersama-sama berdiri. Jadi pada saat duduk, duduk bersama, meeting bersama. Terus pada saat berdiri, berdiri bersama. Maksudnya nggak ada perbedaan pendapat gitu ya. Jadi kita suaranya bulat ya, memutuskan sesuatu bersama-sama. Nah, tidak tiba-tiba seseorang karena berpendapat yang berbeda lalu meninggalkan tempat gitu ya. Nah, itu namanya pergi sendiri gitu. Ya, enggak pergi bersama-sama, tidak berdiri bersama-sama, tidak bubar bersama-sama ya. Terus samaga sangga karania karisanti. Jadi perihal urusan sangga itu melakukan bersama-sama. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, yawa kiwanca bhikawe ya, seperti itu, Buddha bilang apa? Wudhi yewa bhikawe ya. Wudhi yewa artinya yang diharapkan ya, bikunang patikangka. Wudhi yewa bhikawe, bikunang patikangka. Yang diharapkan hanyalah tumbuh ya, semakin kuat, semakin besar. Wudhi gitu ya. Semakin matang. Ya, no parihinati ya, bukan kemerosotan. Jadi pada saat biku berkumpul bersama, berdiri bersama, terus melakukan segala sesuatu bersama ya, wudhi yewa kata Buddha ya, itu kita akan tumbuh, kita akan selalu tumbuh, bukan merosot ya. Nah, terus di Mahaparinibbana Sutta ya, karena penting sekali Parinibbana Sutta ini banyak pesan-pesan ya yang Buddha harapkan kita lakukan ya. Nah, khususnya di hari Waisak ini, pesan-pesan ini yang kita harapkan adalah bisa kita ingat lagi ya, kita prioritaskan lagi ke depannya. Untuk 1 tahun ke depan ini adalah cerminan kita ya. Setahun ini kita sudah ngapain gitu ya, benar nggak? Wejangan Buddha ini kita sudah jalankan belum ya? Jadi di Mahaparinibbana Buddha bilang apa? Sama wihareyung. Nah, Sang Buddha bilang kepada Pertapa Subhada ya, kalau biku itu tinggal dengan baik ya, sama wihareyung. Nah, asunyo arahantehi loko ya. Jadi dunia ini tidak akan ya habis arahat, tidak akan arahat itu nggak mungkin nggak ada. Buddha bilang ya. Nah, sama wiharyung itu maksudnya apa? Nah, ini pesan Buddha. Jadi kalau kita sudah menjadi sotapanna ya, setidaknya kita harus mengusahakan 1 orang jadi sotapanna sebelum kita meninggal. Ya. Nah, kalau kita sudah jadi sakadagami, setidaknya kita harus mengusahakan 1 saja sakadagami. Begitu juga arahat begitu ya. Nah, kalau tidak mengusahakan seperti ini, maka Buddha Sasana ini akan stop, putus ya, generasinya stop ya. Nah, begitu juga ya, misalnya kalaupun kita nggak bisa sampai sotapanna ya, kalau kita punya jana, setidaknya kita mengusahakan 1 murid punya jana. Ya, jadi ada generasinya, ada regenerasi. Nah, kemudian kalau kita misalnya nggak punya jana, lalu setidaknya kita ngerti Tipitaka, ya kita bisa baca Tipitaka. Nah, kita setidaknya bisa bikin orang bisa baca Tipitaka. Dengan demikian ya itu ada regenerasi. Nah, itu yang namanya sama wihareyung, itu pesan Buddha ya. Nah, ini sekarang sangga. Tapi menurut Bante, umat juga ya punya andil yang besar dalam Buddha Sasana ini ya. Nah, jadi misalnya di dalam yayasan ya, sebagai umat awam juga perlu regenerasi ya, penting di dalam Buddha Sasana ini regenerasi ya. Jadi misalnya kalian sudah belajar Abhidhamma, setidaknya ya harus menghasilkan orang-orang yang bisa Abhidhamma. Kalau Anda ya sebagai orang tua bisa melaksanakan Pancasila ya, 8 sila ya, setidaknya Anda juga bikin anak Anda bisa menjalankan Pancasila, 8 sila. Tahu kenapa harus menjalankan sila. Tahu bagaimana menjalankan sila. Nah, itu diajarkan gitu ya. Nah, terus ke teman-teman, ya semakin banyak orang tahu semakin baik ya. Buddha Sasana ini akan semakin jadi hutan yang lebat gitu ya, kalau kita semuanya mengusahakan ini gitu. Nah, kalau Anda punya jana, setidaknya ya memfasilitasi, atau kalau nggak bisa mengajar ya memfasilitasi, mengkondisikan agar orang bisa punya jana seperti itu. Nah, jadi
Kalau ya latihan-latihan ini kita bisa regenerasi ya setiap tahun ya. Nah, itu maka Buddha Sasana ini akan terus berkembang gitu ya. Nah, jadi itu adalah pesan Sang Buddha. Nah, di slide yang terakhir itu syairnya belum selesai ya. Bisa ditunjukin slide yang terakhir. Samaganang taposukho. Ya. Jadi seseorang yang berlatih ya dengan harmonis, nah, itu juga kebahagiaan. Orang itu akan bahagia. Ya. Jadi kalau kita berlatih secara harmonis, jadi di dalam yayasan ya, di dalam keluarga itu harus punya satu visi misi. Ya, kalau kita punya cara pandang yang berbeda, setidaknya harus satukan dulu. Misalnya dalam satu kepemimpinan, ya 5 tahun ke depan, setidaknya harus ada satu visi misi apa gitu ya. Nah, baru nanti pada saat mengusahakannya juga harmonis, bukannya jadi banyak cara pandang, bukannya masing-masing mengambil keputusan sendiri gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Oleh sebab itu ya Buddha bilang apa? Samaga ya. Satu pikiran ya, satu pikiran itu maksudnya. Nah, jadi ini adalah wejangan-wejangan ya di hari Waisak ya. Semoga kita semakin maju dalam Dhamma, selalu makin maju dalam Dhamma. Setidaknya 1 tahun ke depan ya, kita bisa selalu maju dalam Dhamma. Tidak hanya diri kita sendiri, semoga kualitas Dhamma yang kita kembangkan ya, dimulai dari diri sendiri ini bisa melimpah ya, bisa menyebar energinya ke makhluk-makhluk di sekitar kita. Jadi semuanya terkondisi untuk melakukan, untuk selalu maju dalam Dhamma. Itu yang kita harapkannya. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri, baru kualitas itu akan meluap ya keluar kualitas kita itu. Nah, itu akan menginspirasi orang-orang ya pada saat kita mengingatkan, memberi wejangan juga ya, ucapan kita itu orang bisa percaya karena apa? Kita sendiri jalani gitu ya. Nah, ini mulai dari komunitas yang kecil, nanti jadi komunitas di dalam rumah tangga ya, di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya zaman sekarang ya, di mana kita lebih banyak waktu-waktu yang berkualitas dengan keluarga ya, itu yang perlu kita pupuk ya, agar Buddha Sasana ini beregenerasi gitu ya, semuanya selalu maju dalam Dhamma. Jadi semoga hari Waisak ini berkesan ya di dalam batin kita, semoga kita ikut petunjuk Buddha ya, semoga kita selalu ingat petunjuk Buddha setidaknya untuk 1 tahun ke depan ya, dan semoga kita bisa menjalankan sesuai wejangan Sang Buddha agar terbebas dari kabut atau debu kilesa. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang disampaikan pada hari Waisak. Anumodami Bante. Kalinimita, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Nyanu Kamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Jadi marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini dan hari-hari sebelumnya ya. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, dan kita mau limpahkan kepada para dewa dan semua makhluk. Semoga mereka bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati Nibbana. Ikut kita bersama-sama ya. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu
Sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bhagang sabasattanang bhajemi te sabe me samang punya bhagang labhantu sadhu sadhu sadhu. Kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada berlangsung. Mari kita membacakan bersama-sama. Okasa wandami bhante Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu maya katang punyang samina anumoditabang sadhu anumodami samina katang punyang mahang databang sadhu anumoditabang sadu sadu anumodami okasa dwaratayena katang sabang acayang kamathame bhante kamami kami tabang sadu okasa kamami bhante sukhi hotu nibbana